karena kekurangan oksigen, artinya perfusi jaringan, kebutuhan oksigen di jaringan di sel-sel berkurang, ya jadi tubuh kita menjadi tidak nyaman. Karena fungsi sel-selnya itu kan berkurang. Ya. Sel-selnya tidak bisa bekerja optimal. Ya. Baik, Sobat MG, kembali lagi di Pandemic Talk, sahabat MG. Bersama Dr. Osman, kita akan perbincangkan lagi, sahabat MG, kalau tadi terkait dengan tingkat saturasi oksigen. Nah, ini salah satu juga yang baru kita dengar juga nih, dokter. Selain saturasi yang berkurang ini, dokter, ini juga ada varian baru. Ini varian Delta, dokter. Nah, ini apakah salah satu virus gitu ya, varian Delta yang sudah banyak menyebar nih di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, ini apakah ada perbedaan varian Delta dan varian lainnya nih, dokter? Seperti apa, dokter? Ya, varian Delta ini ya, yang namanya varian ya. Ya, tapi intinya sama. Ya. Seperti Mbak Dila punya HP mereknya apa? Katakanlah Samsung. Itu kan ada variannya macam-macam toh, tipenya. Ya seperti itu. Ya, SARS-CoV-2 ini juga barangnya itu, cuman ada variannya. Varian ini terkait dengan yang apa? Yang harus diwaspadai, yang menimbulkan penyakit, kecepatan penularannya, ya. Kemudian derajat penyakit yang ditimbulkannya, ya. Jadi makanya sebetulnya ada varian-varian ya. Ada kalau WHO mengkategorikan menjadi 2 varian ya. Yaitu yang pertama itu VOI, yaitu variant of investigation. Ya, itu dalam itu pemantauan ya, varian. Kalau ditemukan varian baru ini dipantau terus ya. Kemudian ada variant of concern. Jadi ya, dari variant of investigation ini statusnya bisa ditingkatkan menjadi variant of concern. Ya, karena apa? Karena kecepatan penyebarannya dan derajat penyakit yang ditimbulkannya. Ya. Jadi ya varian Delta ini dulunya masuk kategori variant of investigation, tapi sekarang WHO sudah menetapkan sebagai variant of concern, ya, VOC, ya VOC. Nah ini memang data-data menunjukkan bahwa di Indonesia sudah ada varian Delta ini. Baik, sudah masuk begitu ya, dokter ya. Kemudian ini untuk ciri yang paling khas dari varian Delta ini seperti apa ini, dokter? Kalau klinisnya ya hampir sama ya, klinisnya hampir sama. Cuman kalau varian yang dari Inggris itu ya, itu bisa menimbulkan sampai ada gangguan kejiwaan pada pasiennya ya. Jadi bisa sampai timbul halusinasi ya. Itu yang dari Inggris ya. Kalau yang dari India ini kelihatannya tidak ya, cuman ini derajat penyakitnya yang berat dan mudah menyebar ya. Mudah menyebar sehingga kemarin sudah yang pengalaman di India ya, cepat sekali penyebarannya, bahkan sehari itu bisa ditemukan lebih dari 400.000 kasus baru ya, dengan kematian lebih dari 4.000 kemarin di India ya, bisa dibayangkan itu. Nah kemudian varian itu sudah ada di kita dan sekarang pemerintah sudah menetapkan suatu program yang dimaksud dengan PPKM darurat itu. Ya. Intinya sebetulnya apa? Intinya sebetulnya simple ya.
virus ini sebetulnya nggak bisa bergerak. Yang Baik. bergerak itu manusianya. Kitanya yang kemana-mana gitu ya, dokter. Iya, virusnya sendiri kan, virus itu kan bukan seperti bakteri, ya. Bukan seperti bakteri. Virus itu makanya ada yang menyebutkan virus itu sebagai parasit. Ya. Dia menempel pada sel tubuh kita dan dia beranak pinak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita ini tadi anjuran pemerintah banyak tinggal di rumah, seandainya kita sakit, itu dalam seminggu itu jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita itu akan turun drastis. Bahkan sampai hari ke-14 itu sudah dinyatakan hilang. Seandainya kita itu sakit dan isoman, ya kita betul-betul isoman di rumah. Jangan isoman di rumah tapi masih jalan-jalan, lihat kolam, dekat pasar. Ini yang repot. Ya, repot. Seandainya manusianya ini pergerakannya itu dibatasi. Mudah-mudahan penyebaran ini juga bisa turun drastis gitu. Baik, karena virusnya tidak jalan-jalan begitu ya. Kita juga jangan jalan-jalan ya. Baik, dokter. Nah, kemudian karena mobilitas ini tidak bisa dihindari begitu ya, dokter ya, walaupun ini sudah ada berbagai penekanan begitu, dokter. Nah, mungkin untuk tracing-nya sendiri, dokter, seperti ada swab PCR dan rapid test begitu, dokter. Apakah ini juga 2 tes ini bisa mendeteksi, dokter, apakah kita terkena COVID yang Delta atau yang lainnya begitu, dokter? Kalau secara spesifik tidak bisa, kecuali kalau memang ada suatu reagen yang dia bisa mendeteksi adanya suatu varian, itu bisa, ya. Jadi tapi PCR yang digunakan itu bisa mendeteksi varian. Artinya kalau ada varian itu tetap terdeteksi positif, begitu maksudnya. Tapi tidak bisa mengatakan yang positif itu varian apa, nggak bisa. Baik. Ya, jadi yang bisa mendeteksi yang positif ini masuk varian apa, itu dilakukan whole genome sequencing, dilakukan sequencing. Jadi itu kan virus ini kan isinya komponen material genetik yang ada di dalamnya itu berupa RNA. RNA itu berupa asam nukleat kan, ya. Nah, itu diurutkan. Ya, kalau ada varian baru akan ketahuan ya dengan teknik whole genome sequencing tadi. Ya. Baik. Tapi kalau dengan tes PCR yang ada di sini, ya varian manapun akan terdeteksi positif, gitu. Karena itu sudah dirancang ya di dalam yang membuat tes PCR ini bisa mendeteksi itu. Cuman kalau positif itu apa, itu nggak bisa mengatakan. Baik, memang harus ada penelitian lebih lanjut begitu ya, dokter ya? Ya. Memang ada reagen-reagen tertentu yang dia tergantung dari primernya. Ya, primer tertentu itu bisa didesain untuk mendeteksi adanya varian. Mendeteksi varian tertentu itu ada juga PCR yang begitu. Tapi umumnya yang beredar itu tidak begitu. Nah, kalau dibandingkan yang dengan swab antigen, tentu saja yang PCR ini lebih sensitif. Lebih sensitif. Ya, pastilah positivity rate-nya lebih tinggi PCR